Ya, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang sudah digagas dan hari ini akan dilonceng pasti mengalami sebuah perjalanan yang panjang. Perjalanan yang sebelum COVID sudah dipikirkan dan selama COVID menjadi sesuatu yang akhirnya dikuatkan dan akhirnya muncul gitu. Dan kondisi ini diawali dari semangat bahwa belajar itu bukan saja belajar tentang fakta, belajar apa yang dilihat saja, bukan. Belajar itu ya melatih bagaimana siswa mampu untuk melatih pikiran mereka, melatih cara pandang mereka, sehingga betul-betul mereka menjadi pribadi yang utuh dan akhirnya menjadi pribadi yang mandiri. Sehingga harapannya pembelajaran tidak hanya berkutat pada pengetahuan saja, tetapi memberikan sarana peserta didik untuk mampu berimajinasi dan akhirnya mampu sampai pada level tertinggi tahapan kognitif maupun tahapan psikomotor, yaitu mencipta, meng-create. Nah, disinilah nanti yang akhirnya muncul bahwa imajinasi itu lebih penting dari sekedar pengetahuan, supaya mereka mampu bersaing di persaingan global nantinya. Inilah yang mendasari bagaimana sebuah pembelajaran itu kemudian dilakukan supaya peserta didik mengalami yang namanya merdeka untuk belajar. Tidak hanya diceritani, tidak hanya diberitahu tentang apa yang mereka lihat, karena apa yang mereka lihat mereka mampu untuk melihatnya. Dan tugas guru adalah bagaimana memberikan kemerdekaan itu sehingga mereka mampu berimajinasi, sehingga menjadi pribadi yang kreatif. Dan ini juga sudah melalui penelitian Bapak dan Ibu, bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Dyer ini lebih memungkinkan kita mengembangkan kreativitas mereka daripada kita berkutat pada intelijensi mereka, di mana itu sebagian besar adalah faktor bawaan atau genetik. Tetapi kreativitas ini menjadi ranah, menjadi bagian yang bisa dikembangkan lebih jika sekolah mampu memberikan fasilitas itu. Tetapi ada satu penelitian lagi yang mengatakan tentang ada karakter baik yang menjadi 10 faktor keberhasilan siswa atau keberhasilan seseorang di dalam hidup mereka. Sehingga kreatif harus. Tetapi ada faktor-faktor lain yang lebih penting dari itu, yaitu tentang integritas, tentang karakter. Inilah yang dihasilkan oleh Thomas Stanley. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh sekolah. Bahwa kreativitas itu penting, tetapi harus ada karakter baik yang harus dilakukan. Mereka perlu dukungan, ya, mereka perlu kerja keras. Nah, disitulah nanti fungsinya sekolah. Dengan demikian, ada satu hal yang perlu dipertimbangkan, dan ini yang sudah dilakukan oleh Krisa begitu, di mana aktivitas pembelajaran tidak hanya fokus pada kemampuan intelektual atau IQ-nya, tetapi sudah mengarah kepada bagaimana pembentukan karakter baik yang sudah melibatkan EQ dan SQ, emotional quotient dan spiritual quotient. Dan itu tadi sudah dilambangkan pada logo SMART atau Krisa SMART yang sudah disampaikan oleh Bapak Riyadi tadi. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan. Sehingga harapannya ini nanti, Bapak Ibu dan juga anak-anak serta orang tua yang ada di rumah, bahwa ke depan yang dibutuhkan adalah seorang pribadi yang nantinya menjadi pribadi yang utuh, yang disimbolkan dalam 3 komponen. Komponen yang pertama, dilambangkan dengan head. Head itu melambangkan tentang kecerdasan mereka, intelektual mereka. Kemudian hand. Hand itu melambangkan keterampilan mereka untuk melakukan sesuatu, kreativitas mereka untuk melakukan sesuatu dan mencipta sesuatu. Tetapi ada bagian yang penting yang saya taruh di tengah ini,
adalah heart, hati. Itulah karakter baik yang harus dibangun sekolah. Sehingga jikalau mereka menjadi pribadi yang cerdas, pintar, terampil, mereka mampu memanfaatkan kemampuan itu dengan baik karena dikontrol oleh hati yang baik atau karakter yang baik. Ini yang digagas oleh Krista Smart. Menjadi pribadi yang utuh. Ini menjadi tujuan akhirnya. Nah, kenapa EQ itu atau emotional quotient itu penting? Karena berdasarkan penelitian, tadi seperti yang dilakukan oleh Thomas Stanley tadi, 75% Bapak dan Ibu. Ternyata bagaimana seseorang itu mampu mengelola emosinya, lebih mengantarkan mereka menjadi pribadi yang sukses. Ya. Kemudian ini yang nanti yang akan dilakukan. Jadi bagaimana sekolah nanti akan mendampingi mereka untuk mengurangi emosi negatif, tetap tenang dalam menghadapi stres, berlatih untuk mengekspresikan emosi dengan baik, proaktif, bukan reaktif ya, proaktif sehingga selalu melihat sisi baik dan juga kesempatan, dan juga mencari hikmah dari semua kesulitan yang ada. Jika itu semua bisa dilakukan, maka anak akan mempunyai kemampuan untuk mengelola emosi mereka. Bagian yang kedua, ini tadi yang sudah digagas oleh 4 pendeta kita begitu ya, bagaimana spiritual quotient itu atau kecerdasan spiritual itu menjadi bagian yang sangat penting, di mana mereka nanti akan mampu memaknai tentang nilai, perilaku mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang betul-betul memiliki karakter yang baik. Ini yang diharapkan. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Krista, Bapak dan Ibu? Ini yang sudah dilakukan oleh Krista. Ya, bagaimana ketiga komponen tadi, ya, IQ-nya, EQ-nya betul-betul diperhatikan, kemudian difilter dengan yang namanya spiritual quotient-nya atau kecerdasan spiritual. Jadi dibangun badannya, ya, tetapi jiwa dan hatinya juga dibangun. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh Krista Smart, sehingga harapannya nanti mereka menjadi pribadi yang utuh tadi. Nah, bagaimana pribadi yang utuh itu bisa diwujudkan? Maka peserta didik butuh mentor. Mentornya siapa? Ya guru-guru yang ada di Krista, yang sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa, sehingga mereka akan menjadi mentor dan mengantarkan anak-anak didik kita menjadi pribadi yang utuh. Hand, head, dan heart. 3 hal ini menjadi satu kesatuan yang akan diwujudkan pada saat anak-anak Bapak dan Ibu masuk di Krista. Karena dengan mentor-mentor yang luar biasa, yang tidak hanya memperhatikan tentang kecerdasan intelektual saja, tetapi juga emosi dan juga spiritual, maka anak-anak didik kita bisa diantar menjadi seorang pemimpin-pemimpin masa depan yang luar biasa dan paling tidak menjadi pribadi yang mampu bersaing secara global. Ini yang akan diwujudkan oleh Krista Smart. Dan ini juga sesuai dengan apa yang menjadi pandangan luhur sesepuh kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, Bapak dan Ibu, di mana pendidikan itu ya harus mempersiapkan begitu ya segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dan juga akan mengantarkan mereka mengalami keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini nanti yang akan dikemas dalam aktivitas yang merdeka tadi menuju ke profil Pancasila, sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang oke dan juga bisa mengabdi kepada masyarakat. Bagaimana cara mewujudkan itu? Krista Smart luar biasa Bapak dan Ibu, bersama dengan kami di 3CM Center, FKIP UKSW, kemudian melakukan beberapa hal, salah satunya adalah inovasi. Ya, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Komite tadi ya, kenapa harus disingkat begitu? Ya, kenapa harus disingkat? Dan kenapa harus menggunakan istilah asing begitu? Nah, ini menarik begitu untuk saya sampaikan begitu. Bapak dan Ibu, sebuah inovasi tidak hanya diakui secara global
nasional gitu, tapi juga harus diakui secara internasional. Jadi Bapak dan Ibu, kalau dituangkan dalam bahasa Indonesia, 3CM itu sebenarnya berasal dari kata asik, kritis, kreatif, dan bermakna. Kalau disingkat sebenarnya asik krena. Asik kan krena gitu ya. Asik krena gitu. Jadi kalau dalam Sulawesi itu kan krena gitu ya. Jadi asik krena, asik kritis, kreatif, dan bermakna. Tetapi kemudian asik kritis dan bermakna, asik kritis, kreatif, dan bermakna itu harus kita coba untuk tawarkan keluar dan harus dipublikasikan di jurnal internasional. Nah, saat ini yang dipandang menjadi satu hal yang cukup diakui itu melalui indeks Scopus Bapak dan Ibu, dan ini sudah dipublish di jurnal internasional Scopus Q1 Bapak dan Ibu. Q1 itu artinya level kuartil tertingginya Scopus. Dan juga Q2. Ada beberapa artikel yang sudah diakui sehingga akhirnya dimunculkan nama asik, kritis, kreatif, dan bermakna tadi menjadi cool, critical, kreatif, dan meaningful. Supaya tidak hanya dinikmati oleh lokal atau nasional saja, tetapi juga bisa dipahami oleh masyarakat secara internasional. Jadi 3CM itu dari kata cool, critical, kreatif, dan meaningful yang nantinya akan menghasilkan aktivitas belajar yang namanya joyful learning begitu. Yang nantinya akan memberikan suasana belajar yang menyenangkan, bahagia dari kedua belah pihak. Nah, ini mumpung ada siswa di sini ya. Jadi kalau kita mau belajarnya itu enak, asik begitu, jangan hanya minta disenangkan. Tapi berikan kesempatan juga guru-guru anak-anak juga merasakan yang namanya bahagia bersama itu. Dari kedua belah pihak, tidak hanya siswanya, tetapi gurunya juga bahagia. Sehingga nanti akan ada rasa senang, cinta kasih, empati antara guru dengan anak, anak dengan anak yang lainnya begitu. Sehingga muncul sikap positif. Sehingga harapannya nanti akan memunculkan yang namanya imajinasi anak sehingga menjadi pribadi yang kreatif. Ini satu hal yang dilakukan dalam bentuk inovasi pembelajaran. Nah, 3CM atau cool, critical, kreatif, dan meaningful itu adalah sebuah model. Sebuah model yang digunakan dalam aktivitas belajar yang memfasilitasi kerja otak kiri dan otak kanan Bapak dan Ibu. Itulah yang namanya whole person education tadi, di mana mereka akan mengalami keutuhan yang tidak hanya disentuh otak kirinya saja, ya, berpikirnya saja, tetapi juga disentuh otak kanannya, pusat dari kreativitas mereka. Sehingga aktivitas belajarnya diawali dalam situasi yang asik. Asik, ya. Belajar itu pertama harus asik dulu. Kalau sudah asik, jangan sampai lupa, harus ada tantangan di sana. Asik yang menantang. Nah, asik yang menantang itulah akan menaikkan level berpikir anak menuju ke kritis. Ada sesuatu yang menantang ini. Apa ini? Kok seperti ini? Akhirnya mereka akan mencari. Nah, disitulah nanti guru akan menambahkan hal-hal baru untuk mencapai kompetensi atau mencapai terhadap capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Di situ nanti mereka akan diajari berpikir secara kritis. Pada saat mereka mampu mengkritisi dan memecahkan persoalan yang ada, dari persoalan kontekstual yang sudah diberikan dan juga mereka belajar tentang sesuatu, akan diarahkan pada proses bagaimana mereka memikirkan, yuk, dari apa yang sudah kita gali, kita kritisi tadi, ada hal apa yang bisa kita lakukan, karya apa yang bisa kita buat. Sehingga masuk ke bagian yang ketiga yaitu create. Mencipta sesuatu. Dan ini dilakukan terus-menerus. Karena kreatif itu karena ada kesempatan Bapak dan Ibu, tidak hanya kejahatan. Ya, ingat pesannya Bang Nabi. Kejahatan muncul karena, nah, begitu juga kreativitas muncul karena ada kesempatan. Setelah mereka mampu menghasilkan itu, ini tidak akan bermakna pada saat mereka tidak kita antar untuk menggali makna baik, sikap baik dari apa yang sudah dilakukan. Apa yang kita dapatkan, nilai baik apa yang bisa keterapkan dalam hidup kita. Itu yang dinamakan meaningful. Belajar itu harus bermakna dan mampu membentuk karakter. Sehingga ada 3 kelebihan dari 3CM ini Bapak dan Ibu.
Yang pertama, ada hierarki berpikir. Ya, hierarki berpikir dari situasi yang asik dan menantang tadi menuju ke berpikir kritis dan kreatif. Bagian yang kedua, mereka diberi kesempatan untuk berkarya, berkarya dan berkarya, mencipta dan mencipta. Sehingga mereka akan menjadi pribadi yang tidak mudah patah. Karena mereka selalu melihat sesuatu tadi, karena sikap positifnya ya, karena emosinya sudah dibangun, mereka akan melihat sisi positif dan kesempatan dari setiap kesulitan yang muncul. Dari situlah nanti, setiap kali mereka belajar diarahkan ke sana, dan ini hukumnya wajib dalam pembelajaran. Sehingga nanti ada ruang yang namanya ruang kreatif Krisa, yang diberikan kepada anak-anak untuk mempublish semua hal karya yang sudah dihasilkan, menjadi sesuatu yang betul-betul bermakna untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Sehingga disitulah nanti bagian ketiga dari 3CM ini adalah pembentukan karakter baiknya. Anak akan memaknai apa yang mereka kerjakan. Mereka akan menghargai apa yang dihasilkan. Begitu. Nah, ini 3 kelebihan dari 3CM. Kemudian aktivitas yang dilakukan itu nanti akan dikemas dalam aktivitas yang dikembangkan dalam blended learning yang dilakukan di Among Krisa. Jadi Bapak dan Ibu, kalau yang kemarin waktu pandemi, aktivitas pembelajaran dilakukan secara blended tetapi dalam bentuk daring, dalam jaringan. Kalau ini nanti tidak, ada tatap muka, ya ada tatap muka sinkronus begitu, langsung di kelas, ada juga aktivitas asinkronus yang dikemas di Among Krisa ini. Ada suplemen makanan, kalau istilah dalam bahasa sehari-hari itu ada suplemennya. Sehingga anak-anak betul-betul tetap dalam masa transisi ini tetap mendapatkan fasilitas belajar yang memadai melalui Among Krisa ini. Nah, ini Among Krisa kita. Kalau mau dilihat, nanti aktivitasnya akan seperti ini, Bapak dan Ibu. Ya, aktivitasnya akan seperti ini. Tadi, pada saat mereka belajar tentang sesuatu begitu ya. Nah, ini misalkan ini tentang matematika begitu. Mereka akan selalu diawali dalam aktivitas yang cool, saatnya bermain dan tantangan. Nah, ini semua sudah dirancang di Among Krisa. Kemudian saatnya mengkritisi. Jadi pola pikir mereka itu sudah diatur sedemikian rupa menjadi pola pikir yang sistematis dan hierarkisnya oke begitu ya. Jadi hal-hal yang asik dulu baru mengkritisi, baru bagian yang berikutnya adalah berkreasi. Di sini disiapkan pojok-pojok pintar, tidak hanya secara real di kelas atau di sekolah, tetapi juga dalam virtual, ruang virtual pun juga diberikan pojok-pojok kreatif sehingga mampu memberikan fasilitas mereka untuk belajar. Kemudian pada saat mereka berkreasi juga diberikan pojok kreatif yang mereka bisa melihat, bisa dalam bentuk video, ya, bisa dalam bentuk yang lainnya. Jadi pada saat kita memberikan kesempatan mereka untuk melakukan sesuatu, kita sudah menyiapkan apa yang mereka butuhkan. Jadi tidak hanya bicara tentang konten yang saat itu dipelajari, tetapi memfasilitasi apa yang dibutuhkan kalau mereka diminta untuk meng-create sesuatu. Kalau di sini meng-create sebuah video dalam konteks video yang kreatif, maka di situ disampaikan, disajikan, diberikan sumber-sumber itu. Nah, kemudian kalau mereka sudah mampu ke sana, bagian berikutnya adalah saatnya merefleksi dan mengambil makna. Ini selalu dilakukan. Dan mereka setiap saat akan menuliskan refleksi itu. Jadi tidak hanya refleksi di kelas, tetapi juga refleksi secara mandiri. Sehingga disitulah nanti akan dijadikan guru sebagai panduan. Oh, ternyata bagian ini si A yang masih belum secara penuh menguasai, maka perlu fasilitas khusus. Sampai mereka bisa belajar secara mandiri untuk mengukur kemampuannya mereka secara mandiri. Ini salah satu contohnya Bapak dan Ibu, aktivitas yang ada di Among Krisa. Kemudian bagian yang kedua, karena kita tadi memfasilitasi mereka melakukan hal-hal yang kreatif, maka kita perlu ruang. Selama ini kita hanya minta, yuk bikin ini, bikin ini, bikin ini, bikin ini. Tetapi tidak ada ruang untuk mempublish, ruang untuk memberikan penghargaan kepada karya siswa dan juga guru. Sehingga dalam Krisa Smart ini kemudian diciptakanlah yang namanya ruang kreatif Krisa, yang dituangkan dalam bentuk website interaktif di sana. Nah ini, jadi ini menjadi ruang bagi siswa maupun guru untuk ya mempublish semua karya mereka. Jadi belajar mereka tidak hanya berhenti di kelas dan nilai. Itu bukan sesuatu yang berarti kalau hanya berhenti pada kelas keluar nilai.
tetapi harus mampu berkarya dan memberi manfaat. Itulah dampaknya. Jadi sejak siswa mereka sudah diajari bagaimana hidup berdampak dengan karya-karya itu. Sehingga anak-anak membuat karya itu bukan menjadi sesuatu yang membebani lagi, tetapi disitulah mereka berkarya untuk memberikan dampak. Nah, ini nanti yang kaitannya dengan spiritual quotient-nya. Penguatan terhadap spiritual mereka, bagaimana mereka berbagi seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang selama hidupnya melayani. Disitulah nanti nuansa-nuansa karakter dibangun. Gitu. Nah, ini tampilan dari karya-karya guru dan juga siswa kita yang sudah dipublish Bapak dan Ibu dalam Krisasmat begitu. Nah, ini adalah karya-karya mereka. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana mereka berkarya dan mereka bisa menikmati secara pribadi dan juga orang lain mendapatkan dampak itu. Nah, ini karyanya banyak sekali. Ya. Oke. Ini adalah karya-karya siswa yang sudah dibuat yang sangat luar biasa. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah karya-karya siswa. Nah, ini seperti ini. Karyanya luar biasa yang bisa dinikmati oleh orang lain. Selain itu Bapak dan Ibu, di Krisasmat ini, di web Krisasmat ini juga diberikan game-game edukasi karya guru maupun karya siswa sendiri. Nah, ini ada game edukasi yang anak-anak tidak hanya belajar melulu, tapi mereka juga bisa menikmati game-game yang mereka buat, game-game yang dibuat oleh gurunya. Sehingga pada saat masuk ke web itu tidak hanya bicara tentang aku harus belajar, tetapi bisa juga bersenang-senang di sana. Selain itu, ini yang menarik bagi orang tua, Bapak dan Ibu. Krisasmat juga memberikan fasilitas online ya melalui kami dari 3CM Center begitu. Kita sudah siapkan yang namanya fasilitas konsultasi. Jadi bagi Bapak dan Ibu, orang tua bisa melakukan menggunakan fasilitas ini untuk konsultasi. Bisa by email, bisa juga by WhatsApp. Nah, ini kita coba lihat fasilitas untuk konsultasi ini. Jadi ini konsultasi bebas untuk siswa boleh, untuk murid boleh, untuk sesama sekolah di PPKS juga boleh begitu. Nah, ini tinggal kita tuliskan namanya, emailnya begitu, karena nanti akan ada konfirmasi dari email begitu. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi. Nah, ini apa yang diinginkan begitu ya? Ordernya dari orang tua, murid atau sekolah. Misalkan dari orang tua. Orang tua pengen apa begitu misalkan? Ya, orang tua pengen apa? Oh, pendampingan belajar atau hasil belajar anak saya kok begini, Pak. Nah, bisa dituliskan di sana. Nah, kategorinya apa? Dari kelas 7, 8, 9, atau umum. Misalkan kelas 7. Nah, tinggal dituliskan di sini. Ya, mohon bantuan terkait, misalkan ya, hasil belajar anak saya untuk matematika. Misalkan. Dan seterusnya misalkan. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa langsung mengirimkan ini. Dan ini sudah langsung terkirim ke emailnya Krisa. Jadi nanti Krisa akan melihat keluhan atau hambatan yang dialami oleh orang tua itu apa. Sehingga nanti orang tua bisa menyampaikan itu. Nah, ini sudah terkirim seperti ini Bapak dan Ibu, sudah terkirim. Ini kalau lewat email. Terus nanti kalau lewat WA gimana Pak? Nah, sekarang kan zamannya zaman WA begitu ya. Sangat bisa ya lewat WA. Jadi nanti untuk pada saat ini dilakukan lewat WA sama, prosesnya juga sama Bapak dan Ibu. Prosesnya sama, tapi nanti akan terkirim di WA-nya Krisa. Jadi ini yang disebut sebagai Krisasmat. Smart karena memberi ruang untuk kreatif, Smart juga bisa memberikan fasilitas secara online. Nah, ini untuk Krisasmat yang kedua. Kemudian Bapak dan Ibu, nah berdasarkan apa yang sudah dibuat ini, harapannya Krisasmat ini mampu membantu dan mengantarkan untuk Indonesia maju. Terima kasih Tuhan memberkati kita sekalian.